Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1116 sampai 1118. Ekspresi semua orang berubah saat ini. Karena 3 jam telah berlalu. Kecuali Lin Yan, Ling Xi, Feng Ruyin, Yun Mengrou dan lainnya, tidak ada yang keluar. Ini sungguh menakjubkan. Dibandingkan dengan putaran pertama Perang Emas dan Batu sebelumnya, kali ini orang-orang di dalamnya memakan waktu terlalu lama. Mengenai semua ini, Lin Yan dan yang lainnya sangat tenang. Aneh kalau orang-orang itu bisa keluar. Semua tongkat batu ada di tangan mereka, dan yang lainnya, apakah mereka mungkin menjadi gila di hutan batu? Ada suara gemuruh di hutan batu. Saat ini, sudah terjadi kekacauan di sini. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang ditemukan. Banyak orang bahkan tidak percaya dan melawan, namun pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan tongkat batu. Mungkinkah semua tanda batu ada di tengah jalan? Saat ini, Long Lu berbicara. Banyak petani juga melihat ke arah jalan tengah. Ini adalah jalan tersulit di seluruh hutan batu. Ada binatang Tao yang kuat di dalam, dan banyak praktisi tidak berani lewat di sini. Tapi Ge Jing dan Long Lu tidak takut. Mereka mencari di 2 jalan lainnya, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka putus asa. Jika mereka tidak dapat menemukan petak batu itu sampai waktunya tiba, mereka akan tersingkir sepenuhnya. Ledakan. Tidak hanya mereka, tetapi juga murid dari Fang Chunmen, Sekte Yunxia, Xuanbei Daoshan dan kekuatan lainnya juga telah memulai jalur ini. Ho ho ho. Sepanjang jalan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, mengguncang seluruh hutan batu. Binatang Dao itu ganas dan segera membombardir mereka. Pada saat ini, semua orang tidak lagi pelit dengan emas dan batu di tangan mereka. Mereka semua menggunakan seni bela diri yang kuat untuk melawan binatang buas. Membiarkan mereka melakukan ini saja, tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak ada bekas tongkat batu itu, apalagi satu pun. Mengapa ini terjadi? Wajah Ge Jing menjadi pucat. Apakah karena tidak ada tanda batu? Long Lu bertanya. Lagi pula, ada 3 jalan di tempat ini. Mereka berjalan melalui 2 jalan lainnya tetapi gagal menemukannya. Saudara Long, ada tanda batu di jalan lain, tetapi telah dirampok. Pada saat ini, kata seorang praktisi dari Sekte Yunxia. Siapa yang mengambilnya? Long Lu bertanya. Murid dari Sekte Daoyuan dan Paviliun Yunxiao. Kata praktisi dari Sekte Yunxia. Apa? Hal ini membuat Long Lu marah. Dengan bantuan mereka, bahkan jika mereka merebut beberapa dadu batu, bukan berarti kita semua tidak memiliki dadu batu. Apakah mereka masih bisa mengambil semua dadu batu di jalan? Namun, Long Lu menenangkan diri dan berkata, ini benar-benar mustahil. Bahkan Ge Jing tidak mempercayainya. Bum bum bum. Kemudian, mereka mengambil tindakan lagi dan membombardir binatang Dao itu. Sepanjang perjalanan, banyak sekali praktisi yang terluka. Adapun para pembudidaya lain yang tidak memiliki banyak latar belakang, mereka menghela nafas sedikit dan pergi dari sini. Lihat, seseorang keluar. Kali ini pasti Ge Jing, Long Lu dan yang lainnya, kan? Banyak kultivator berkata dari kursi di sekitar anjungan Jinxi. Tidak, siapa orang-orang ini? Saya tidak mengenal mereka sama sekali. Petik 2. Masukkan beliung batumu ke dalam toples ini. Orang tua itu menatap mereka dan berkata, kami tidak memilikinya. Tidak, orang tua itu mengerutkan kening. Apa yang akan dia lakukan tanpamu? Eliminasi.
Orang tua itu berkata langsung tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, orang-orang ini juga menghela nafas dan kemudian pergi. Tetapi mereka memandang Lin Yan dan yang lainnya dengan sedikit kebencian di mata mereka. Mengapa perang emas dan batu ini terasa berbeda dari yang sebelumnya? Orang-orang ini tidak terluka, dan mereka sepertinya tidak menghabiskan semua emas dan batunya. Mengapa Anda tidak bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan lotere batu di dalamnya? Kata beberapa orang. Tapi tidak ada yang bisa menjawab. Bagaimanapun, babak ini memang mengungkapkan beberapa keanehan. Waktu berlalu lagi. Banyak orang yang keluar lagi, tapi yang aneh adalah mereka juga tidak membawa tongkat batu. Semuanya tersingkir. Babak pertama ini, seperti biasa, sangat sederhana. Bahkan jika beberapa orang tersingkir, pasti tidak akan banyak. Akhirnya, hanya tinggal beberapa saat lagi sebelum berakhirnya babak ini. Ledakan, sebuah suara terdengar, dan banyak sosok muncul. Melihat angka-angka ini, banyak orang menghela nafas lega. Ge Jing, Long Lu dan yang lainnya semuanya keluar. Selain itu, Ziling, Wei Chen dari Gunung Xuanbei Dao, bahkan Zhang Sang, Zhou Xuan dan lainnya di Akademi Tao, serta murid dan anak-anak dari Sekte Yunxia, Fang Chunmen, Cheng Jia, keluarga Ge, keluarga Niu dan kekuatan lainnya juga di sini. Mereka adalah sorotan terbesar di babak pertama ini. Semua orang tidak memiliki lotere batu. Tampaknya lotere batu ada di tangan orang-orang ini. Kata kepala keluarga Cheng sambil tersenyum. Ya, Gebu juga tersenyum percaya diri. Kecuali Long Lu, Ge Jing dan yang lainnya, semua orang mengalami luka serius. Tampaknya persaingan lotere batu sangat ketat, tetapi mereka yang keluar lebih dulu, haha, hanya mengambil batu itu hanya pertanda, kata kepala keluarga Niu. Dan suara ini sengaja diperkuat. Penghinaannya terhadap murid-murid Sekte Daoyuan dan Paviliun Yun Xiao tidak disembunyikan. Mampu melewati babak ini tanpa kerusakan apapun adalah sebuah kesuksesan. Babak ini hanya sebuah apakah harus memalukan dan mengambil banyak lotere batu untuk dianggap sukses? Sekte berteriak dengan marah. Dia juga membawa murid-murid Sekte Daoyuan kali ini. Benar, dan mereka keluar dalam waktu sesingkat mungkin. Sebaliknya, anak-anak keluarga mulah yang meluangkan waktu untuk keluar. Mereka masih terluka, dan sepertinya mereka sangat serius. Dari Daoshui Terrace juga berteriak. Gebu dan yang lainnya mendengus dingin saat mendengar ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Daoshui telah menurun, dan keluarga Ge, keluarga Cheng, keluarga Niu, Xuanbei Daoshan, dan kekuatan lainnya sering membuat rencana untuk itu. Sekarang Yun Mengrou akhirnya muncul di Daoshui. Bagaimana dia masih bisa mentolerirnya? Terlebih lagi, tetua perempuan Cheng Qiang memandang Chen Daoyun dengan binar di matanya. Semua orang mengatakan bahwa Cheng Qiang dan Chen Daoyun memiliki hubungan saat itu, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Banyak kultivator yang lebih tua melihat pemandangan ini dan berkata sedikit. Tapi kemudian semua orang masih memusatkan perhatian mereka pada Ge Jing dan orang lain dalam susunan teleportasi kosong. Keluarkan tongkat batumu dan masukkan ke dalam toples Tao. Orang tua itu memandang Ge Jing dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Namun, ketika mereka mendengar tanda batu ini, orang-orang ini tiba-tiba terlihat malu. Kami tidak menemukan tanda batu itu. Apa? Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Tidak menemukan tanda batunya. Dalam putaran kompetisi ini, apakah kamu tidak memasukkan terlalu banyak tongkat batu?
Mengapa tidak banyak tongkat batu di sana? Bahkan di jalan yang paling berbahaya, saya tidak menemukan satu pun tongkat batu. Dalam sekejap, Fang Chunmen terbuka, dan semua murid dari Sekte Yun Xia berkata, "Tidak ada tanda batu. Ini benar-benar mustahil. Terutama kepala keluarga Cheng, keluarga Niu, dan keluarga Ge, mereka tahu betul bahwa mereka telah meletakkan batu dadu di sini, bagaimana mungkin tidak ada di sana." Namun di tribun, banyak praktisi mulai berbicara. Jika semua orang seperti ini, bukankah berarti mereka belum menemukan tanda batunya? Menurut aturan babak ini, bahkan Ge Jing dan yang lainnya pasti akan tersingkir. Ini mengejutkan banyak orang, tapi mereka juga terlihat aneh. Mungkinkah mereka benar-benar lupa memasukkan batu dadu ke dalamnya? Tapi mengapa Lin Yan dan yang lainnya ada di sana? Ahem, ngomong-ngomong soal ini, kami memang sedikit ceroboh. Kali ini kami lupa memasang terlalu banyak dadu batu, jadi ronde ini, semuanya bisa maju. Gebu berpikir sejenak lalu berkata. Kepala keluarga Cheng dan keluarga Niu juga mengangguk. Jika tidak, semua anak di keluarganya akan tersingkir. Hal ini agak aneh, dan mereka juga terkejut. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk ragu. Bukankah tuan keluarga Ge ceroboh? Siapa bilang tidak ada loh batu di hutan batu? Saat ini, sebuah suara terdengar. Lin Yan. Ge Jing tampak terkejut saat dia menatap orang yang berbicara. Kemarahannya terungkap dengan jelas. Apakah dia Lin Yan? Apakah orang ini yang membunuh penjaga Chu di Gunung Xuanbeidao dan murid dari Sekte Yun Xia dan Sekte Fang Chun? Lin Yan punya banyak rumor. Namun sangat sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Banyak orang mendengar bahwa Lin Yan tidak berani memasuki kota Zhongling karena dia takut dengan keluarga Ge, Xuanbeidao Shan dan kekuatan lainnya. Tapi siapa sangka Lin Yan benar-benar muncul di sini. Aku khawatir kamu tidak tahu. Tadi malam, Lin Yan menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh generasi muda keluarga Ge, keluarga Niu, dan keluarga Cheng. Dia bahkan langsung mengatakan di jamuan makan itu bahwa dia ingin mengalahkan Ge Jing. Ada yang bilang, soal ini tersebar tadi malam. Ketika keluar, itu mengejutkan banyak orang, tetapi masih ada beberapa orang yang belum mengetahuinya. Setelah kata-kata ini jatuh, mata banyak orang berubah ketika mereka melihat Lin Yan. Apakah maksudmu Lin Yan takut pada keluarga Ge? Takut pada Ge Jing? Maksudmu Lin Yan tidak berani datang ke kota Zhongling karena dia takut dengan Gunung Xuanbeidao? Semua ini, pada saat ini, tampak seperti lelucon. Lin Yan tidak hanya ada di sini. Dia datang secara terbuka dan terbuka. Aku tahu kamu mendapat lotre batu, tapi jumlahnya hanya selusin, kan? Gebu menatap Lin Yan, dengan nada tegas dalam suaranya. Lebih dari selusin. Mungkin pemimpin keluarga Ge telah salah memahami sesuatu. Kata Lin Yan. Wow, dalam sekejap, Muzan dan yang lainnya mengambil tindakan. Liontin giok penyimpanan bersinar terang, dan ratusan tongkat batu tiba-tiba muncul di tangan mereka. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mata Ge Jing, Long Lu dan yang lainnya tiba-tiba bersinar dengan tatapan dingin. Bahkan beberapa murid sekte lainnya membelalak. Jika pemimpin keluarga Ge merasa ratusan tongkat batu ini tidak cukup, saya punya ribuan lagi di sini, kata Lin Yan. Begitu dia selesai berbicara, Wuji Suanyu miliknya juga bersinar terang. Dalam sekejap, ribuan batang batu muncul di hadapannya. Lin Yan, kamu. Ekspresi Long Lu langsung menjadi ganas. Di hutan batu,
mereka mencari dadu batu dan bertarung melawan binatang Dao. Mereka mengkonsumsi banyak emas dan batu, dan bahkan banyak murid sekte yang terluka karena ini di tangan Lin Yan. Untuk sesaat, terlihat jelas bahwa kemarahan semua orang akan membakar Lin Yan. Praktisi muda lainnya juga menatap Lin Yan. Karena Lin Yan, semuanya tersingkir. Ini, di platform tinggi, wajah Gebo menjadi dingin. Lin Yan mengeluarkan begitu banyak tongkat batu dan rasanya seperti menamparkan wajahnya. Kepala keluarga Cheng Jia dan Niu juga terlihat sangat jelek. Dalam kondisi ini, bukankah itu berarti semua orang akan tersingkir? Di ronde pertama pertarungan emas dan batu ini, hanya selusin orang yang maju. Selain itu, hanya Lin Yan dan lainnya yang dipromosikan. Jadi di manakah perang emas dan batu ini mempermalukan keluarga Ge dan keluarga lainnya? Bagaimana Xuan Bei Daoshan dan kekuatan lain menghadapi diri mereka sendiri? Namun, banyak praktisi yang berada di tribun terkejut. Kasus pertama dalam 10.000 tahun. Jika ada pertempuran atau kompetisi besar di masa depan, jangan biarkan Lin Yan berpartisipasi. Ingatlah untuk tetap membuka mata di masa depan. Petik 2. Apakah kamu masih ingat kompetisi pedang di Paviliun Yun Xiao? Apakah kamu ingat tes bakat sekte Daoyuan? Selama Lin Yan berpartisipasi dalam kompetisi, tidak ada orang lain yang bisa bermain. Orang ini adalah terminator permainan yang lengkap. Sambil melihat praktisi kekuatannya sendiri. Apalagi suaranya yang sangat keras membuat banyak orang dapat mendengarnya. Ketika semua orang memikirkannya, inilah masalahnya. Adapun Ling Kun dan Ling Jiusun, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini. Bagaimanapun, mereka memahami dengan jelas dua penilaian di rumah sakit ini. Selama Lin Yan berpartisipasi dalam kompetisi, hasilnya sungguh tidak terduga. Sekarang, hal ini masih terjadi. Saya tahu Anda juga ingin maju. Ini adalah acara sekali seumur hidup. Saya bisa memberi Anda kesempatan, tapi saya tidak tahu apakah Anda setuju. Mendengar ini, ekspresi para pemuda itu tiba-tiba bersinar. Selama Anda bisa membiarkan kami maju, apapun yang Anda katakan akan menjadi apa yang Anda katakan. Banyak anak muda yang berbicara. Mereka tidak lemah dalam bakat dan kuat dalam kekuatan. Mereka menyiapkan banyak emas dan batu untuk perang emas dan batu ini, dan bahkan mempraktikkan teknik emas dan batu yang kuat. Alhasil, bagaimana mereka bisa rela menerima kekalahan di ronde pertama? Kami akan menyimpan tanda batu ini tanpa ada gunanya. Bagaimana kalau kalian masing-masing mengambil senjata Tao, dan saya akan menjual tanda batu ini kepadamu. Lin Yan berkata, tentu saja, jangan ambil yang pertama alat Tao tingkat untuk membuat orang terlihat malu. Setidaknya itu harus kelas 2, bukan? Jika Anda tidak memiliki alat Tao, Anda dapat memberi saya batu atau koin Tao, atau bahkan harta lainnya yang bernilai luar biasa. Kamu, mendengar ini, wajah Gebo menjadi gelap. Wajah kepala keluarga Cheng dan keluarga Niu berwarna biru. Apa? Kamu tidak setuju? Maka kamu tidak punya pilihan selain tersingkir. Aku akan membelinya. Kali ini, seorang pemuda mendengus dingin, lalu berdiri dan mengeluarkan senjata Tao kelas 2. Wow, Lin Yan memberinya tanda batu. Pria itu melemparkan tanda batu itu langsung ke dalam toples. Toples itu berisi cahaya, tetapi lelaki tua itu tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Meski dia marah dan ingin membunuh Lin Yan dengan tangannya sendiri, Gebu hanya bisa mengangguk saat ini.
Apakah mungkin membiarkan Lin Yan dan lebih dari selusin orang berpartisipasi di putaran kedua? Jika demikian, bukankah keluarga Ge dan keluarga lainnya akan menjadi sasaran ejekan di seluruh kota Zhongling? Perang emas dan batu ini hanya bisa berakhir dengan penyesalan. Bagaimanapun, dalam pertarungan emas dan batu ini, dia ingin membuat Ge Jing terkenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, dia menahan perilaku Lin Yan saat ini. Semuanya, cepat beli. Beli lebih awal dan dapatkan lebih awal. Saudara ini membeli 5 batang sekaligus. Zhang Ximen sangat murah hati sehingga dia membeli 6 batang sekaligus. Ada terlalu banyak batang batu, dan hanya ada 1000 tersisa 100 batang. Pada saat ini, kata Lin Yan. Dan suasana di sini terasa sangat aneh karena suara ini. Adegan pertarungan emas dan batu ini, yang menjadi sorotan semua orang, tidak memiliki suasana yang serius. Sebaliknya, ini seperti berjualan di pasar jalanan. Pada saat ini, tidak hanya Lin Yan, tetapi juga Ling Xi, Muzan dan yang lainnya mengeluarkan banyak batu untuk dibeli. Ini beberapa untukmu. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan harta Tao. Mu Chen memandang Yun Mengrou dan memberinya beberapa batu. Kalau begitu kamu. Yun Mengrou menatapnya dengan kaget. Saya tidak kekurangan hal-hal ini di Sekte Daoyuan. Mu Chen tersenyum, lalu mendirikan sebuah kios. Datang dan beli, aku pelit sekali. Teriak Muzan. Apa murahnya dirimu? Aku akan membeli 5 dan mendapat 1 gratis. Saudaraku, jangan turunkan hargamu untuk bersaing dalam persaingan yang kejam. Jika kamu berbisnis, aku harus melakukannya juga. Hah! Dari posisi tinggi, Gebu marah besar dan terus mendengus dingin. Adegan ini saja membuat perang emas dan batu ini memalukan. Lin Yan, cepat atau lambat, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Gebu menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku akan membelinya juga. Saat ini, seseorang melangkah maju dan melihat ke arah Lin Yan. Setelah melihat pakaian orang ini, Lin Yan segera berkata, Fang Chunmen. Ahem, benar. Kami tidak akan menjual yang berukuran inci persegi. Kata Lin Yan langsung. Apa? Begitu kata-kata ini jatuh, gelombang ombak tercipta. Pintu inci persegi tidak dijual. Para murid dari Sekte Fang Chun benar-benar bingung. Dan di tribun, wajah sesepuh Fang Chunmen memerah. Dia dan Fang Chunmen membenci Lin Yan, jadi itu sebabnya Lin Yan seperti ini. Bukan. Jika murid Fang Chunmen tersingkir di babak pertama kali ini, itu akan menjadi sumber tawa. Tinjunya terkepal, dan dia terlalu marah untuk bergerak. Dengan begitu banyak kultivator yang menonton, bagaimana dia bisa mengambil tindakan? Sekte Yunxia, haha, sepertinya Sekte Yunxia juga mengejar kita saat itu, kan? Maaf, saya tidak akan menjualnya. Muzan memandang murid itu dan berkata, keluarga Ge, hahaha, aku punya keluarga Ge di sini yang datang untuk membeli dadu batuku. Keluarga Ge datang untuk membeli dadu batuku. Hahaha, tidak untuk dijual. Wu Qi tertawa keras dan sengaja meninggikan suaranya. Lalu kata-kata larangan menjual membuat kata-kata itu tiba-tiba berakhir. Wajah para penggarap dari keluarga Ge menjadi gelap. Jika Anda tidak menjualnya, Anda tidak akan menjualnya. Apakah Anda perlu membuat suara keras? Keluarga Geku sudah kehilangan seluruh mukanya. Gebu juga berkata dengan marah kali ini. Tuan Ge, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya pemimpin keluarga Cheng sambil menatap Gebu.
Kepala keluarga Niu juga melihat ke arah Gebu. Ge Xuandao, diam-diam berikan tongkat batu ini kepada wanita muda dan yang lainnya, dan minta mereka pergi ke Chengjia, keluarga Niu, Xuanbei Daoshan dan lainnya. Gebu memandang seorang lelaki tua di samping dan berkata, dan lalu mengeluarkan beberapa batang batu. Tuan, saya khawatir ini tidak cukup. Sekte Yunxia, Sekte Fangchun, dan kekuatan lainnya juga memiliki hubungan baik dengan keluarga Ge kami. Ge Xuandao melihat sekilas prasasti batu ini dan berkata, apakah kamu masih begitu peduli sekarang? Aku hanya memiliki tanda batu ini yang tersisa di sini, biarkan mereka memikirkan sisanya sendiri. Ya, setelah kata-kata itu jatuh, Ge Xuandao segera memasuki kehampaan. Nona, ini adalah kumpulan batu yang diminta tuannya untuk kuberikan padamu. Ge Xuandao seperti bayangan, mengirimkan pesan kepada Ge Jing dalam kehampaan. Oke, Ge Jing segera mengangguk dan kemudian bersiap mengulurkan tangannya. Bu Ge, mau beli satu? Jika tidak, Anda akan tersingkir. Sayang sekali. Tiba-tiba, suara Lin Yan bergema ke segala arah dan dia menatap Ge Jing. Mendengar ini, wajah cantik Ge Jing menjadi pucat. Dan Ge Xuandao dalam kehampaan juga terkejut. Ge Jing berkata, kamu bilang kamu tidak memilikinya sebelumnya, tapi kita semua mendengarnya. Apakah kamu bercanda? Jika kamu memilikinya, keluarkan sekarang. Jika tidak, aku bisa menjualnya kepadamu. Lin Yan berkata, tidak baik jika gadis sombong sepertimu tersingkir di babak pertama, bukan? Petik 2. Lin Yan. Suara Ge Jing meledak, bergema ke segala arah. Dia memegang batu emas di tangannya, dan kekuatannya yang kuat berubah menjadi gelombang, seperti sungai dan laut yang bergulung, membuat tubuh semua orang tiba-tiba terguncang. Banyak orang di sekitarnya terkejut. Dia hampir berlutut, menunjukkan ekspresi ketakutan. Mengapa? Nona Ge tahu bahwa dia akan tersingkir, jadi dia sangat marah. Kata Lin Yan. Boom! Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meletus. Semua orang terkejut, lalu melihat ke langit. Pada saat ini, Ge Xuandao melihat peluang dan langsung menyerahkan lotere batu kepada Ge Jing. Lin Yan secara alami mengetahui bahwa raungan di langit adalah kultivator pencerahan dao lainnya dari keluarga Ge yang dengan sengaja menarik perhatian semua orang. Sekarang lotere batu ada di tangan Ge Jing, Lin Yan tidak berkata apa-apa. Lagi dan bertarunglah denganku, aku akan memberitahumu apa hidup yang lebih buruk dari kematian. Ge Jing menatap Lin Yan dan berkata, suara itu meledak, bergema ke segala arah, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Nona Ge harus memikirkannya. Mari kita lihat apakah kita bisa melewati babak kedua. Lin Yan mendengus dingin. Long Huo menatap Lin Yan dan mendengus dingin, lalu memasukkan tongkat batu itu ke dalam toples Tao. Kemudian orang dari keluarga Ge, Chengjia, keluarga Niu, dan Xuanbei Daoshan juga memasukkan tongkat batu itu satu persatu. Terkejut, Ge Jing dan yang lainnya tidak memiliki tongkat batu sebelumnya, jadi mengapa mereka tiba-tiba memilikinya? Namun, meskipun mereka sedikit terkejut, tidak ada yang mengatakan apapun. Jika tidak semua orang di keluarga akan seperti Lin Yan. Tidak ada rasa takut sama sekali. Setelah beberapa saat, sebagian besar tongkat batu di tangan Lin Yan dan yang lainnya hilang. Menatap murid-murid Sekte Yunxia, Sekte Fangchun dan kekuatan lainnya, Lin Yan berkata, bisakah kamu menjualnya? Keluarga Ge tidak memberi mereka tanah batu,
yang membuat mereka sangat malu. Artefak Tao kelas 3, kata Lin Yan. Oke, seorang jenius mengertakkan gigi dan mengeluarkan artefak Tao kelas 3. Untuk dapat berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu ini, dia harus menjadi murid jenius dalam sekte tersebut. Sekte Fangchun, sekte Yunxia, dan sekte lainnya tidak lemah, dan mereka masih bisa mengeluarkan artefak Tao kelas 3. Dalam hal ini, Lin Yan dan yang lainnya masih memiliki banyak tongkat batu yang tersisa di tangan mereka. Pada saat ini, Lin Yan memandang Zhou Xuan dan yang lainnya. Terima kasih, terima kasih. Melihat Lin Yan saat ini, Zhou Xuan dan 3 lainnya segera mengangguk. Mereka sangat memusuhi Lin Yan sebelumnya dan berpikir bahwa Lin Yan juga akan menargetkan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Yan tidak meminta apapun dari mereka. Ada sedikit rasa terima kasih di mata Zhou Xuan, dan dia bahkan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tiba-tiba dia merasakan tatapan dari Ling Jiusun. Melihat tatapan ini, Zhou Xuan menarik napas dalam-dalam dan menelan kata-kata itu. Yan, jangan salahkan saya tidak punya pilihan. Penatua Jiusun telah memberikan segalanya pada saya. Kali ini saya pasti akan memenangkan kejayaan untuk Akademi Ilmu Pengetahuan China. Zhou Xuan memandang Lin Yan dan berpikir sendiri.